Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbil sayyidal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwan wal akhwat, assalamualaikum insyaallah. Pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan akan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, Islam dan iman, sehingga pada waktu ini kita bisa bersama-sama menguatkan Islam dan iman kita dengan thalabul ilmi bersama. Dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang sungguh kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan awalan basmalah tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada waktu ini senantiasa mendapatkan bimbingan, pertolongan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada sore hari ini suatu pembahasan yang klasik yang mungkin sebelumnya sudah mungkin dibahas oleh Ustadz Abdul Karim, karena ini salah satu di antara hal yang pernah saya diskusikan panjang dengan beliau di rumah saya tentang persoalan alam barzah, alam barzah. Jadi nanti kalau yang sudah mendengarkan yang kedua kali, nanti bisa kita tanya jawab, dan kita seharapkan untuk aktif. Jamaah rahimakumullah, kita awali dari Quran surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 185. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang terjemahannya, setiap diri, setiap jiwa, nafs, dha'iqatul maut, pasti akan menemui suatu kematian, akan merasakan suatu kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya imbalan kamu sekalian akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh beruntunglah dia. Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu Ali Imran ayat 185. Jamaah rahimakumullah. Kita menengok kepada alam barzah. Satu alam di mana fasenya itu setelah dunia ini berakhir,
atau setelah dunia ini manusia meninggalkannya. Artinya bahwa barzakh itu suatu pembatas yang biasa kita dengarkan, alam penantian sebelum datangnya hari kiamat gitu. Jadi jenengan persani ayatnya di situ, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Alam barzakh itu belum hari kiamat, belum hari kiamat. Berarti belum adanya hari akhir. Masih adanya satu proses. Nah, disinilah yang akan kita bahas, Apa saja yang ketika seseorang itu di alam barzakh dialami, apa saja yang harus. Kemudian ketika mereka itu mendapatkan suatu keadaan, apa yang harus diperbuat oleh orang-orang yang masih hidup, khususnya untuk kebaikan orang yang di alam barzakh. Jadi saya tegaskan bahwa di alam barzakh itu belum hari akhir. Artinya di alam barzakh manusia itu mengalami berbagai manfaat yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup karena belum berakhir. Ya, karena belum berakhir. Dia masih mendapatkan pahala begitu. Bahkan berlipat-lipat, mungkin pahala mereka melebihi perbuatan mereka ketika mereka di dunia. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi masih mendapatkan sesuatu manfaat yang diperbuat oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Nah, ada satu riwayat, ada satu hadis begini yang diriwayatkan oleh Dailami, keadaan orang yang di alam barzakh. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-mayitu fi qabrihi illa kal ghariq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjelaskan mal mayitu fi qabrihi, bahwasanya mayit yang ada di dalam kubur itu seperti kal ghariq, seperti orang yang tenggelam ya, kendir. Al-mughawwati li ayyughasa yang tadiru da'wata talhuquhu min ibnihi au akhihi au sadiqi lahu. Ya. Jadi mereka itu seperti orang yang tenggelam itu tadi, dia itu menanti-nanti doa yang tadiru dakwata talhuquhu min ibnihi, menanti doa yang datangnya dari ibunya, mungkin dari anaknya, au akhihi, atau saudara-saudaranya, al sadiqi, atau orang-orang yang akrab, teman-temannya. Ya. Jadi jenengan bayangke bisa membayangkan bagaimana keberadaan orang ketika dalam kondisi tenggelam. Mereka itu sangat membutuhkan sekali apa yang harus diperbuat oleh orang yang
masih hidup untuk demi keselamatan mereka. Artinya bahwa orang yang ada di alam kubur itu mengalami suatu fitnah. Fitnahnya beratnya seperti orang-orang yang kember itu tadi, orang yang tenggelam itu tadi. Untuk itulah maka di sini dakwah atau doa dari orang-orang yang tercinta. Artinya bahwa doa dalam hadis tersebut dengan izin Allah, dengan satu keyakinan yang kita miliki itu akan sampai. Itu doa. Persoalan doa. Nanti apakah hanya doa? Apakah hanya doa? Kalau doa saja sampai, tentu amalan-amalan yang lain itu akan juga bisa sampai. Bahkan doa ini tidak hanya didapat dari orang-orang yang paling dekat. Paling dekat di sini yang diibaratkan adalah anak. Karena apa? Hubungan emosionalnya antara anak dengan orang tua itu akan lebih kuat dibanding saudara atau dibanding teman. Maka didahulukanlah anak. Jadi anak ini, karena pembahasan Islam ini anak sing anak ngerti, oke. Sing anak ngerti, sing mboten anake mboten ngerti niku nggih. Wis mboten ngerti, mboten usah dibahas. Nggih. Jadi anak yang mempunyai azam yang sangat kuat terhadap keselamatan orang tuanya di akhirat. Untuk itu senantiasa mereka berdoa. Kemudian menggeser kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Jadi dari kaum muslimin ini doa-doanya akan sampai kepada mereka. Itu intinya dalam hadis tersebut. Membutuhkan akan doa-doa orang yang masih hidup. Kemudian dalam persoalan yang kedua, ketika memang apabila bekalnya itu cukup, ini hadis yang sangat panjang ya. Dari Anas saya bacakan, yang terjemahnya saja. Jika suatu jenazah sudah diletakkan di alam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, ini hadisnya masyhur. Dia mendengar gerak langkah sandal mereka. Nek kita teng punten niku makam, apakah ke makam itu satu berziarah atau ke makam itu napa nika? Mengantarkan jenazah, sing penting ke makam. Nah, dari kata ini, ya, dari riwayat ini bahwa mayit itu mendengar langkah sandal, kata sandal sing kula. Artinya para ahli fikih di dalam menerjemahkan ini, ketika sandal itu tidak mahal, maka ada yang membolehkan untuk dibawa ke dalam makam. Karena teksnya, terjemahnya memang mereka ahli kubur itu tadi, mayit itu tadi mendengar langkah sandal. Berarti mlebu nang kubur kuwi nggawa sandal. Nanti di dalam fikih sunnah, tentang adab ke makam, apabila sandalnya itu tadi mahal, itu tidak boleh dibawa ke dalam makam. Tetapi kalau sandal, misalkan sandal jepit, itu boleh merujuk kepada langkah sandal-sandal mereka, bukan kaki-kaki mereka. Jadi
dibolehkannya ketika sandal itu tidak mahal masuk ke dalam makam. Tapi kalau nanti mahal, ini sekali lagi ijtihad para ahli fikih, itu harus ditinggal di misalkan sepatu, kayak sandal yang sandal kulit itu harus ditaruh di luar sebelum masuk ke area makam. Gitu. Kemudian mendengar ya, kata mendengar. Di persoalan mendengar inilah nanti dalam adab Islam masuk ke kubur, masuk ke areal kubur itu disyariatkan untuk membaca salam karena mendengar. Jangan sangka bahwa mereka yang kita salami ahli kubur itu tidak mendengar. Dalam hadis ini mendengar. Bahkan lafadznya salam niku ngangge napa? Assalamu alaika apa assalamu alaikum? Assalamu ala nek siji ka nek akeh kum. Nek rombongan assalamualaikum. Nek misalkan yang apa itu dikubur itu satu, itu ya assalamualaikum, assalamualaika. Nek loro ya assalamu alaikuma. Nek akeh kum. Adan. Nek mendengar. Kemudian kata ganti yang digunakan itu memakai ka, kuma, kum. Memakai kata ganti orang yang diajak bicara atau mukhatab. Berarti apa? Nek kum assalamualaikum. Kum itu berarti dekat apa jauh? Dekat. Nek assalamu alaika niku dekat apa jauh? Dekat. Semoga keselamatan dan kesejahteraan kepada kamu. Kata kamu itu tidak mungkin terucap kata kamu itu tanpa sepengetahuan mata. Kalau itu yang bisa dilihat. Andaikan sepengetahuan mata, kata ka atau kum atau kuma itu membutuhkan jarak yang diperkirakan bahwa suara itu bisa ditangkap oleh yang diajak bicara. Itu nek dekat, nek bisa dilihat, kuwi kudu membutuhkan jarak sing iso didengar kan? Gak mungkin, misalkan sekalipun saya itu melihat orang di sana, cuma muni assalamualaikum, padahal di sana jaraknya, kan nggak mungkin. Kan mesti kum itu otomatis orang yang bicara itu tadi sudah menerka bahwa suaranya itu didengar tuh nggih? Didengar orang yang diajak bicara. Assalamualaikum. Kita meyakini bahwa pada waktu kita masuk ke kubur itu yakin mereka mendengar. Kita harus meyakini. Jenengan apa wantun ngendikan nek sing diajak bicara niku jenengan mboten yakin kok moro-moro muni dhewe. Jenengan nak yakin sik to? Yakin sih sing dijak omong niku wau ngertos. Paham ya? Yakin sih yang kita ajak bicara itu ngerti. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti dekat mendengar. Ya, nanti sekalipun ikhtilaf tidak masalah, tapi ini satu ilmu yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami, kita mengerti. Gitu. Nah, dari kata bahwa mayit ini mendengar,
nanti hukumnya akan panjang. Akan bisa diambil satu ibrah. Bolehkah ketika kita itu mentalkin mayit karena mendengar mayit niku pada dasarnya ketika dimasukkan ke liang lahat, kan di sana mengalami fitnah, maka doanya saya harapkan kalau berdoa itu memakai Allahumma tsabbit, ya Allah teguhkanlah, karena mengalami goncangan. Sedangkan pertanyaan kubur itu Allah alam shawab, apakah terjadi pada setiap hamba ataukah hamba-hamba tertentu. Karena nanti pertanyaan kubur itu diantaranya memakai kalimat kaifa ra'yuka bihadzal rajul gitu. Dalam satu teks hadis, kalimat yang disampaikan malaikat itu kaifa ra'yuka, peragaan saya begini. Ini ada satu gambar. Malaikat menunjukkan kaifa ra'yuka bihadzal rajul. Bagaimana pendapatmu dengan orang ini? Maka kalau orang itu mukmin akan mengatakan hadza Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu. Jadi kemudian dalam teks hadis yang lain itu mengatakan apa agamamu? Kemudian man rabbuka gitu kan. Terus ma kitabuka, ma nabi. Apakah itu bisa ditalkinkan? Maka para ulama membolehkan, maksud kula. Para ulama, ada ulama yang membolehkan. Nanti andaikan jenengan umpamanya ke daerah Semarang, ke daerah itu mengantar jenazah, mentalkin mayit, itu karena mereka meyakini bahwa satu, mayit itu mengalami fitnah, mengalami ujian di kubur, mengalami pertanyaan kubur, maka dia ditalkin an-narul haq, al-jannatul haq, wahai fulan, bahwa jannah itu benar, kemudian neraka itu benar, semua janji adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu talqinnya ya. Saya pernah dengar itu. Maka ketika nanti ada malaikat yang datang kepada kamu, bertanya kepada kamu, wahai fulan, disebutkan wahai fulan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allah. Kemudian siapa nabimu? Mana nabiuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma kitabuk, apa kitabmu? Kemudian Al-Quran. Itu talqin. Jadi kata mendengar inilah para ulama-ulama itu ada yang membolehkan tentang mentalkin mayat. Di mana? Ya di kuburan, di atas kuburnya itu. Ada. Jadi memang ada riwayat dari seperti, dan ini riwayat ini masyhur. Cuma pengambilan hukumnya itu ada yang setuju, ada yang tidak tentang talqin itu tadi. Jadi kalau dia itu seorang mukmin, dari kata mendengar ini, didudukkanlah, kemudian ditanya oleh malaikat, kaifa ra'yuka bihadzal rajul, siapa, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka dia mengatakan dengan fasihnya, dia gak ngerti bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala yang mana. Nanti semua ilmu itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meyakini, kita belajar. Kita tidak usah takut tentang fitnah pertanyaan kubur. Tapi kita harus yakin bahwa nanti akan ada pertanyaan kubur. Atau kita kalau pede sekali, gitu ya, pede sekali. Kalau pede sekali,
Wong kuwi aku wis tau ngaji kok ngono. Pas malaikat datang, ya kan kita jangan grogi karena tapi dalam ayat-ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada malaikat-malaikatnya untuk memberi kabar gembira. Jadi nanti kalau orang mukmin itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain itu akan diberi kabar gembira. Wa absyirhu. Akan diberi kabar gembira. Nanti kalau ada malaikat mentakut-takuti, berarti nanti kena pasal kudu wae kabar gembira kok malah mentakut-takuti. Kan gak pas. Gitu. Nah, di dalam kubur inilah juga malaikat itu terjadi berbeda pendapat. Jadi malaikat itu juga beda pendapat bareng. Gini, kalau kita lihat nanti di tafsirnya Quran surat Tabarok, surat surat Tabarok ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk itu ya. Itu bahwa ada seorang jenazah yang di dunianya banyak dosa. Kemudian ketika mereka masuk kubur dan akan disiksa oleh malaikat penyiksa kubur, surat Tabarok ini tadi muncul sebagai seorang sebagai seorang penolong, pembela. Jadi kita itu apa ya? Harus bisa membayangkan, harus bisa memikir bahwa sesuatu amalan itu bisa berubah dalam hal bentuk. Suatu amalan itu bisa berubah dalam hal bentuk. Maka surat Tabarok yang dihafal itu tadi menjelma menjadi seseorang. Awake dhewe apa bisa melogika? Ya ora iso dilogika. Wong apalan kok maleh makhluk. Ketika akan disiksa, maka surat Tabarok ini tadi yang ada di dalamnya, yang dihafal itu tadi menjadi pembelanya. Wahai malaikat, ketika engkau akan memukul aku, memukul si fulan ini, aku itu ada di dalamnya, ada di dalam dadanya. Maka pada waktu ketika kamu akan menghancurkan aku, kamu berarti akan memukul kalam Allah. Apa kau berani dengan kalam Allah? Ya tentu tidak berani. Yang namanya malaikat itu makhluk, sedangkan kalam Allah itu sifatnya qadim, tentu tidak berani. Nah ini tadi kan bertengkar antara amalan surat Tabarok dengan malaikat sebagai membawa perintah gitu, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyiksa. Nah tugasku nyiksa, aku yang mau mbok siksa. Iya mbok siksa ning aku enek ning jerone. Ini kan tidak putus. Malaikat pun tidak bisa memvonis, maka bertengkar seperti itu dengan malaikat dan amalannya. Kemudian langsung banding kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan. Ya. Untuk itu kita usahakan. Dihafal ke surat Tabarok. Dihafal ke surat Tabarok. Ya, dibaca tiap malam. Nanti kan hafal. Karena Rasul itu mendengar jawaban mereka. Terjemahnya bebas. Hai Abu Jahal, hai Utbah, hai Rabi'ah, hai Umayyah. Saikilah wis mbok temoni tenanan to janjine Tuhanmu, nek enek surga, nek enek neraka, nek enek siksa yang
didakwahkan itu kan mubasyir nah, jadi mubasyir memberi peringatan, memberi kabar gembira, dan memberi ancaman. Ancamannya neraka, kemudian berita gembiranya surga. Lah eneng tenan to. Rasulullah bertanya kepada mayat-mayat itu. Kemudian mereka menjawab, betul, saya telah mendapatkan apa yang Rabbku telah janjikan. Itu jawaban dari orang-orang yang telah meninggal itu tadi. Pada waktu itu juga ganjil, juga aneh di mata sahabat. Wong wis neng dipendem, kok Rasulullah ngendikan ki piye to? Sehingga hal itu membuat penasaran para sahabat. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, engkau menyeru orang yang sudah menjadi mayat, telah meninggal. Kemudian Rasul bersabda, kalian tidaklah lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan dari mereka. Akan tetapi mereka tidak dapat menjawab perkataan. Jadi mereka itu mendengar terhadap ucapan Rasulullah, ucapan orang yang masih di dunia ini. Ya, itu. Ini tentang persoalan kata mendengar itu tadi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, nah, betul. Ada beberapa riwayat dari para imam juga, bahwa ketika ziarah kubur itu ada yang membacakan ayat-ayat Quran. Banyak riwayatnya itu. Banyak riwayatnya. Jadi salam sudah ya, salam itu akan dijawab mereka sekalipun kita tidak mendengar salam. Kemudian bagaimana jika andekan kita itu membaca Quran di atas kubur, apakah itu dibenarkan? Apakah hal itu bisa dibenarkan? Nah, ini ada satu riwayat yang banyak sebenarnya. Maka saya ambilkan beberapa saja. Yang saya ambil dari dari Imam Ahmad saja. Dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di dalam kitabnya Ibnu Qudamah juga rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarhul Kabir. Beliau Imam Ahmad berkata bahwa mereka membaca Al-Quran dalam tanda kutip surat Yasin pada sisi mayit untuk meringankannya, dan juga diperintahkan membaca Al-Fatihah. Jadi membaca surat Yasin, nanti kita lihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Di sana tafsir Ibnu Katsir di dalam penjelasan tentang surat Yasin, Iqra'u ila mautikum. Bacakanlah kepada mayit-mayit kamu, orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang keberadaan surat Yasin. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah mengatakan, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, jika kalian memasuki kuburan, maka bacalah ayat kursi 3 kali. Jadi ini ada satu adab lagi. Jika memasuki kuburan, jadi masuk kuburan, itu membaca ayat kursi 3 kali.
Kemudian Al-Ikhlas juga. Nah, diakhiri ketika sudah membaca Yasin. Nanti kalau Ibnu Umar itu bahkan mewasiatkan untuk membaca Al-Baqarah. Kemudian ada yang sampai khatam, Quran itu sampai khatam, dan itu lebih baik. Di akhirnya ini dalam kitab Al-Mughni, di akhir bacaan itu Allahumma inna fatlahu li ahlil maqabir. Allahumma ya Allah, sesungguhnya fadilah bacaanku ini tadi li ahlil maqabir, untuk ahli kubur semuanya. Jadi bacaan keberkahan dari bacaan itu tadi diniatkan untuk ahli kubur. Nah, kemudian fitnah yang terjadi di alam kubur itu lamanya 1 sampai 7 hari. Di dalam kitabnya Imam As-Suyuti, jadi mayat itu mengalami fitnahnya kalau orang mukmin itu sampai 1 sampai 7 hari setelah kematiannya. Itu ujian terberat. Allahu a'lam bishawab. Maka keluarga-keluarganya pada waktu 1 sampai 7 hari, karena mereka mengalami satu fitnah, maka amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi ahli kubur adalah boleh membaca Quran, boleh membaca Al-Fatihah, boleh membaca Yasin, boleh sedekah untuk ahlul kubur. Nah, nanti kalau mereka itu tidak mukmin, dalam penjelasannya itu akan lebih lama. Jadi tidak hanya 7 hari, tapi sampai 40 hari. Ini imam-imam kuat semuanya. Jadi dibolehkan beramal seperti itu. Sekalipun mungkin ikhtilaf itu tidak masalah. Tapi ini ilmu yang kita perlu tahu juga. Ada pertanyaan? Nggih. Ini berhubungan dengan masyarakat banyak. Nggih. Ya, karena saudara-saudara kita yang itu mungkin yang mendasar dari itu juga ya. Ilmunya dari situ. Cuma tadi yang baru saja disampaikan bahwa 1 sampai 7 hari itu saudara kita yang lain itu ya mengundang ya. Artinya minta saudara yang lain itu ya baca Quran, mungkin bahkan sampai khatam sekian kali. Nah, termasuk apa itu pas enggak atau boleh enggak, karena ya sampai 1 sampai 7. Kemudian ini aja juga yang dekat saya itu setiap malam Jumat itu diadakan mengundang santri dari pondok kemudian membaca Quran sampai khatam itu. Yeah. Nah, ini ya mungkin barangkali betul ya tadi bisa menutup, bahkan bisa melebihi amalan ketika di dunia tadi disampaikan kan seperti tadi. Yeah. Ini paskah atau memang mendasar dari situ. Ini kayaknya kan saudara kita itu seperti itu. Bahkan kalau 7 hari, 40 hari ini pas atau tidak ya saya kurang tahu ya. Yang penting termasuk sedekah atas nama si mayat kan boleh juga itu. Boleh. Sampai juga kan itu. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat itu. Kalau kita ya tidak mengandalkan itu, kita tetap berusaha kuat. Ya. Cuma notabene-nya orang-orang sekitaran kita kan pengakuannya itu kan Islam, ya bahkan mungkin pernah sholat dan sebagainya. Berarti dari situ ya bisa menutup kekurangan ketika amalannya di dunia. Yang berkenaan dengan itu paskah apa yang dilakukan saudara kita ketika dimintai bantuan untuk mendoakan si orang tuanya. Kemudian masalah talqin itu saya pernah takziah di
caruban itu ya memang disebutkan ya si namanya siapa, kemudian ketika nanti ditanya siapa Rohmu, jawablah Allah, kemudian siapa apa kitabmu, itu terus diletakkan seperti itu. Kalau di sini kayak belum ada. Tapi kalau di wilayah saya pernah tasya di mana itu Caruban itu ya kayak gitu. Mungkin itu. Gini, setiap amalan itu yang penting mendasar ilmu. Ya, setiap amalan, apapun amalannya, itu yang penting mendasar ilmu dulu. Kalau sudah, oh aku beramal seperti ini, sebab ilmuku begini. Ternyata ketika nanti itu ada perbedaan, yang namanya perbedaan, itu ya wajar. Ada yang memahami, misalkan tentang apa itu? Tentang alat berkah ya, tentang alat berkah. Pada Rasulullah itu, ini contoh kasusnya, yang tidak. Jadi garis bawahnya itu tadi, yang penting berilmu. Nanti setiap hal kaitannya amal itu selama itu ada ilmunya, maka itulah yang mereka dan kita amalkan. Kalau kita tidak meyakini, ya jangan mengamalkan. Tetapi tidak boleh mencela terhadap orang yang mengamalkan. Kita nggak mengamalkan, nggak apa-apa. Karena ilmu kita mungkin, ilmuku gini, nggak apa-apa. Tetapi ketika ada orang yang beramal kok seperti itu jangan sampai kita mencela. Yang tidak dibolehkan di situ. Nah, kemudian ada yang Rasulullah kan biasanya begini. Rasulullah pada zaman Rasulullah juga menemui sahabatnya meninggal. Ya. Kemudian banyak kan. Tapi Rasulullah itu tidak melakukan itu semuanya. Ini kan generasi-generasi pasca Rasulullah. Para sahabat kan ya. Ada para sahabat itu begitu. Para sahabat Ibnu Umar itu mewasiatkan nanti kalau aku meninggal baca Al-Fatihah, baca Yasin, baca Baqarah sampai khatam. Itu Ibnu Umar. Itu kan sahabat. Nah, tentu sahabat kefakihannya terhadap makna Quran itu lebih gitu. Tetapi jika ada yang memahami bahwa Nabi kan tidak, berarti kan tidak. Andai kan seperti itu, ya udah apa-apa. Gitu. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, jangan sampai mencela atau menyalahkan. Biarlah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memutuskan. Jika saudara-saudara kita itu ada yang memanggil orang, itu kalau keyakinan mereka dan ilmu mereka seperti itu, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Tapi yang lebih kuat itu sebenarnya anaknya. Karena mendasar kepada hadis yang sahih, itu bahwa amal ibnu Adam itu inqata'ah. Inqata'ah itu bukan terputus. Inqata'ah ila salat, kecuali bukan terputus. Tidak bisa mengamalkan seperti ketika dia hidup gitu. Kecuali 3 perkara ini tadi. Ketika 3 perkara ini tadi, mereka itu seakan-akan beramal seperti masih hidup. Memang engkau tahu itu rata-rata kan diputus, terjemahannya putus, rata-rata. Tapi maknanya bahwa 3 hal amal, misalkan ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah, itu masih tetap sekalipun dia mati, mereka itu seakan-akan masih bersedekah seperti ketika dia hidup. Itu anak. Jadi yang paling kuat untuk melakukan seperti ini anaknya. Maka anaknya boleh. Kalau saudara kita mengundang,
Yaitu kalau ilmunya seperti itu ya enggak apa-apa. Yang penting kita saling berdoa, kemudian saling menguatkan di antara kita. Jangan sampai kita itu terjadi satu persoalan hati itu karena persoalan furu'iyah, persoalan cabang. Itu kan persoalan kecil-kecil. Kita tetap menjalin persaudaraan dengan siapapun juga. Kemudian jika ada amalan yang berbeda, hendaklah kita tetap lapang dada. Ini yang harus kita latih, Karena apapun juga yang namanya persatuan itu wajib dan tafarruq itu larangan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menguatkan Islam itu dengan orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang yang tidak soleh. Contoh gampang itu. Ketika perang, ya kita lihat sejarah. Ketika satu perang, misalkan perang pada waktu melawan Belanda itu kan karena resolusi jihad ya pada tanggal 23 Mei. Ya. Mengeluarkan penjajahan dari bumi Indonesia itu wajib ain, sudah menjadi kewajiban siapapun juga yang bertempat tinggal waktu itu dengan resolusi jihad itulah, maka yang bergabung dalam hal itu tidak harus diseleksi sholat mubiye gitu ya. Pokok Islam melu gitu ya. Tidak harus diseleksi sholat mubiye iso wudu tenanan orang, enggak. Mereka ya yang penting wani gitu ya. Saya lihat di dalam bukunya Al-Awwal Baro itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menguatkan Islam ini tidak hanya dengan orang-orang soleh, tapi dengan orang-orang yang tidak soleh. Itu akan menolong agama ini juga. Yang penting tentu Islam. Ngatan? Nggih. Ya, cuma salahnya. Salahnya kadang-kadang gini, mestinya para pelaku-pelaku yang diundang itu seandainya paham itu mungkin tidak campur aduk. Artinya mulus untuk mendoakan, mungkin dimintai mendoakan baca Quran apa didiakan pada yang meninggal, iyalah. Namun sayangnya ini para ini sosok ijek dicampuri dengan kenduri atau bancaan itu loh. Ya, sayangnya di situ. Jadi mestinya para pelaku yang seperti itu mestinya memahamkan jangan kalau memang sedekah ya atas namanya, kalau potong ayam ya langsung aja pokoknya nggak bancaan lah gitu. Jadi rata-rata di ini masih campur aduk dengan itu. Iya. Cara mensikapinya. Yang namanya itu kan bentuk ya, bentuk tampilan sebuah hidangan, gitu ya. Bentuk tampilan suatu hidangan itu mungkin ya, karena kalau saya mungkin marme ngono kuwi gitu. Marme, kalau marem kita enggak marem ya jangan kayak gitu. Tapi marem mereka, karena yang namanya beramal itu butuh marem. Ya. Gitu, butuh marem. Apa minta? Nggih. Apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman, ini memang dulu itu cara dakwah para wali itu memang belum tuntas karena seperti itu, termasuk teremnya bolong dan lain sebagainya, memang ada terjemahannya maksudnya apa, cuma ya belum sempat beber ini udah kedahuluan wafat atau meninggal sehingga dakwahnya itu belum tuntas. Itu apa yang pernah disampaikan oleh Dr. itu kayak gitu. Iya, jadi andaikan, ini lebih luas dari itu. Andaikan Indonesia ini tidak kedatangan Belanda, itu sistem pendidikannya itu pesantren, semuanya pesantren.
Nah, kemudian datanglah Belanda itu mengadopsi sistem pendidikan klasikal. Karena karakter pesantren yang dibentuk pesantren dengan karakter pendidikan barat itu terjadi perbedaan. Ngaten. Andekan, tapi kersane Gusti Allah nggih ngaten nggih. Tarah nggih kedah ngaten. Gitu. Kemudian tentang dakwah para wali, memang wali ini betul-betul orang yang pinilih betul dalam mensikapi kultur Indonesia. Bayangkan Indonesia itu sejak Samudra Pasai ya, Samudra Pasai kan masih sudah tersentuh Islam pertama kali. Kemudian sampai ke Kutai, kemudian nanti ke Sorong, ke Irian Jaya. Itu sana semuanya itu barisan kerajaan Hindu, semuanya kerajaan Hindu. Jadi Mula Warman, Aswawarman, kemudian nanti itu yang ada di Kalimantan. Dan itu bisa masuk Islam, kerajaan bisa berubah dengan Islam. Itu kalau bukan strategi yang memang strateginya hebat. Jadi mereka itu sing penting gelem Islam sih, sing penting gelem Islam sih. Maka mungkin sudah tak sampaikan karena memang siapa itu Sunan Kalijogo itu tidak fakih ya, tidak fakih. Sunan Kalijogo itu bukan orang ahli, tetapi mereka itu mempunyai jiwa yang kuat, keimanan yang militan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat menjadi wali. Tetapi pemahaman tentang fikihnya itu memang kurang. Sehingga kan Imam siapa tuh? Sunan Kalijogo itu kan awalnya mau merampok tuh itu. Mau merampok, kemudian dengan itulah Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk berislam. Ya belum sempurna dengan berbagai simbol, kalau kerajaan itu biasanya paling atas itu disimbolkan dengan buah keluih, karena ditaruh paling atas keluih itu karena di sanalah linuwe. Linuwe, gapura dan sebagainya. Iya memang kayak gitu. Alangkah sedikitnya andaikan dakwah itu memakai bahasa Arab. Melayu kabeh. Saya yakin Melayu kabeh. Karena Hindunya itu sangat kental, kemudian mereka membuat wayang dan sebagainya, memang itu belum. Untuk mengumpulkan orang itu saja sulit. Ya belum selesai. Kemudian memang terjadi satu perbedaan di kalangan para wali waktu itu. Karena Wali Songo itu sebenarnya dalam satu sejarah tidak hanya berjumlah 9. Wali Songo itu sebuah organisasi keulamaan saat itu. Yang sebut 9 ya yang paling tenar 9, tapi penyebarnya kan tidak hanya 9, kan banyak. Ya, kan banyak. Kemudian belum selesai, datanglah siapa itu Belanda, akhirnya ya kita menjadi orang-orang yang penerusnya, tapi kita begitu berhasilnya sampai tanah Jawa ini 100%, iya 90-an% lah. Kalau Katolik, Hindu Katolik itu kan ketika sudah penjajah, sudah ada penjajah. Yang Hindu itu kan minggir-minggir. Jadi yang di Jawa itu kemudian terusir lari ke gunung-gunung biasanya. Misalkan ke Ceto, itu kan karena terdesak oleh kerajaan Demak. Jangan kita bayangkan ada dalane alus ngoten niku. Jadi waktu itu ya hutan belantara zaman kerajaan Demak. Jadi siapa itu prajurit Demak sudah tidak lagi bisa mendeteksi di mana letaknya. Iya, prajurit kerajaan Majapahit yang lari ke tengah hutan, tidak terdeteksi. Ya kita akhirnya menemukan. Ada lagi? Ya,
Ya, untuk masalah alam barzah ya, ini mungkin dari sisi lain. Kalau Umar Mita itu alam barzah itu adalah pembatas. Jadi pembatas antara dunia dan akhirat. Ya nanti bisa diputar di channel Umar Mita itu. Ya keterangannya intinya sama ya, intinya pada umumnya masalah doa, amal, sedekah dan sebagainya itu sampai yang dipersoalkan seperti Ustadz Adi Hidayat itu kan menentukan hari itu yang masih diperselisihkan kan itu. Kapanpun sebenarnya kita untuk menyampaikan sedekah dan sebagainya itu boleh. Kemudian yang masalah ngalah berkah ini, jadi ngalah berkah itu dengan perantara wali itu doa kita itu akan sampai lah, ini yang akan menjadi polemik besar itu kan gitu. Kan. Ya. Satu lagi masih masalah ketika saudara-saudara kita Nahdliyin itu sholawat itu ya, sholat badar terutama itu kan ketika sholawat itu berdiri itu menyambut roh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang juga menjadi polemik, mungkin barangkali sedikit bisa memberikan gambaran. Tapi sebenarnya kalau kita tidak masalah ya, artinya kan toleran ya masalah. Tapi untuk di kalangan Nahdliyin itu memang ini dihidup-hidupkan, terutama di Nahdliyin yang istilah cekek ini. Timbang duwe kanca wong Muhammadiyah luwih becik kancan karo wong Kristen, itu memang benar, itu ditanamkan di pesisir, di Rembang, di Tuban dan sebagainya itu. Memang itu benar. Kalau di Banyuwangi itu ada Muhammadiyah itu plakatnya tidak ada itu ya. Jadi memang ya begitu penanamannya itu. Tapi untuk anaknya kiai-kiai yang sudah modern itu sebenarnya sudah akulturasi. Mungkin ini bisa dicerahkan untuk masalah tentang barzah. Tentang barzah kita kata itu juga dipakai dalam Quran surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun. Jadi bainahuma barzakhun. Di antara kedua itu ada dinding pemisah. Jadi antara air tawar dengan air laut tidak bisa campur, maka terjadilah dinding pemisah. Dinding pemisah mana? Kalau alam barzah itu dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi barzah inilah sebagai sekat masuk tertutupnya dunia, tertutupnya akhirat. Di tengah-tengah sebagai sekatnya itu ya barzah, alam ruh itu, alam kematian itu. Kemudian ketika kaitannya dengan saudara-saudara kita yang bersolawat itu seperti menyambut roh. Begini ilmu yang saya pahami, bahwa orang yang mati syahid itu tidak mati gitu ya. Ya, jadi janganlah kau katakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi bal ahya, mereka itu hidup di sisi Allah. Nah, kata hidup ini mereka masih pegang. Nah, pada waktu mereka itu bersolawat seperti itu boleh karena satu kecintaan. Ya kita nggak bisa mengukur. Apa kita bisa menyangka? Kalau kita akan memvonis misalkan itulah yang dilarang. Dilarang yang mana? Jadi pembuktian satu kecintaan seseorang itu tidak harus dibutuhkan dalam satu bentuk. Kudu ngene kaya aku. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Nahdliyin dengan membaca solawatnya memang kalau yang menyusun para habaib
itu panjang-panjang. Salatnya tidak hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tidak. Bahkan Allahumma sholli ala memakai sayyidina aja menuai polemik. Ada yang mau, ada yang tidak. Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu memenuhi polemik. Ya enggak apa-apa. Artinya sejauh pemahaman saya itu karena karena keyakinan, karena perasaan hati itu tidak bisa dihakimi, tidak bisa diambil kaidah fikihnya, karena fikih itu sifatnya zahiriyah, sedangkan keyakinan yang sifatnya itu sakau itu tadi itu batiniyah. Nah, disinilah kadangkala antara syariat dengan hakikat itu tidak temu. Ya, antara syariat dengan hakikat itu kadang-kala tidak ketemu. Ya, kadang-kala ketemu, tapi kadang-kala tidak ketemu. Nah, jadi kita maklum, kita andaikan ada yang sampai mengambil satu kesimpulan dan jarak daripada bergaul dengan Muhammadiyah, lebih baik bergaul dengan orang Kristen. Ya, itu kan terus kalimat tauhidnya kan kalimat tauhid yang mempersaudarakan itu. Yang mempersaudarakan itu kalimat tauhid. Apapun juga bentuknya, bahwa Islam ini mungkin sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dari sananya akan melahirkan berbagai macam tipe karakter pengikutnya. Tapi satu pokok yaitu kalimat tauhid. Belum nanti melihat arum dalam tasawuf siapa itu arum siapa? Ketika pengikutnya itu akan beliau itu akan meninggal, itu disuruh nyanyi, disuruh bergembira dengan versi mereka, karena ibadah mereka itu memakai tarian. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan? Nggak bisa mengambil kesimpulan. Ketika akan meninggal, pengikutnya itu sedih semua, sedih. Ngopo kowe sedih? Aku harus ketemu karo zat yang sangat aku cintai. Aku seneng kok kowe sedih. Kan undang nyanyi nek kan. Gembira. Kalau orang bermaksiat dengan bergembira, kalau orang bermaksiat saja dengan bergembira, kenapa tidak boleh kita bertaat-taat dengan bergembira? Filosofi ini ngatain itu. Mereka itu bermaksiat dengan senengnya ra gilo-gilo. Moja awake dhewe iki bertaat dengan bergembira. Kudu ngene nggak bisa. Jadi Islam ini yang penting tidak keluar dari kalimat tauhid. Nanti perwujudannya nggih. Enek sing manunggaling kawula Gusti barang niku. Sing penting eling niku kan iya karena pemahaman. Tapi yang penting masih Islam. Jangan sampai kita menghakimi keluar dari Islam. Itu ranahnya ranah para ulama. Seperti Syekh Titi Jenar itu dihakimi dengan dihukum. Itu sebenarnya kalau secara tauhid diyakini dia murni, dia betul. Cuma membahayakan orang awam gitu ya. Karena waktu itu masih dunia klenik, kena kayak ngene malah nemen nih. Ada. Oke. Salah yang tersampaikan pada sore hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Kritik. Ada pengumuman. Oke. Dari saya Guru Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.